나쁜 놈. 내가 엄마 딸 이영이잖아. Sebuah perjalanan cinta yang tidak mudah. Memendam perasaan terkadang akan menjadi keputusan salah ketika hati sebenarnya ingin mengungkapkannya. Dan mungkin tiba saatnya untuk menunjukkan perasaan yang ada sejak lama. Sebuah cerita romansa dari beberapa tokoh utama yang disajikan dengan manis dalam sebuah cerita. Tokoh pertama adalah seorang artis yang tengah naik daun bernama Lee Kang. Ia seorang penyanyi dan penyiar radio yang sedang dielu-elukan oleh remaja Korea. Manajer Lee Kang adalah Sung Hoon yang sudah seperti kakak untuk Lee Kang. Selanjutnya, seorang manajer hotel bernama So Jin adalah seorang wanita lajang yang hampir menugati kepala 4. Seorang wanita karir yang berdedikasi tinggi kepada pekerjaannya. Ia memiliki harapan besar bahwa tahun ini ia akan melepas masa lajangnya. Kemudian seorang pelayan hotel yang baru saja bergabung adalah Baek Leong. Ia memiliki impian menjadi artis musikal terkenal suatu saat nanti. Hari itu setelah memutuskan untuk tidak mendaftarkan diri dalam kompetisi pencarian tokoh utama sebuah drama musikal, Leong melakukan pekerjaannya seperti biasa. Namun yang berbeda adalah saat ia menyanyi dengan riang gembira di sela-sela pekerjaannya, ia tidak sengaja berhadapan dengan pimpinan hotel tempatnya bekerja yang bernama Yongjin, yang sebenarnya sedikit kagum dengan tingkah lucu Leong saat ia menari tadi. Yongjin adalah seorang pria perfeksionis dalam banyak hal. Ia menjadi pimpinan hotel meneruskan tugas ayahnya. Dan satu hal tentang Yongjin adalah sebuah trauma yang ia miliki, yaitu ia tidak bisa tenang ketika melihat jumlah-jumlah ganjil. Kemudian adik laki-laki So Jin, yaitu Se Jin, adalah seorang pemuda pemalu yang menjadi atlet renang di usianya yang masih SMA. Ia memendam perasaan kepada teman SMA-nya yang menjadi atlet pesenam. Kemudian seorang pria yang memiliki impian menjadi PNS namun selalu gagal adalah Jaeyoung. Ia seperti hilang harapan dan masa depan setelah kekasihnya mencampakkan dirinya. Hari itu saat akan pulang, Leong menyadari kalung berharganya telah hilang. Ia mencari kesana kemari dan berakhir di kamar Yongjin yang tadi pagi ia rapikan. Namun sosok Yongjin membuat Leong membatalkan diri untuk masuk dan mencari kalungnya di kamar Yongjin. Di sisi lain, para penggemar Lee Kang mulai memprotes meminta mobil yang lebih layak untuk artis idola mereka. Sung Hoon meminta maaf karena ia belum bisa membeli mobil baru yang lebih baik untuk Lee Kang. Dan Lee Kang sendiri sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena ia tahu manajernya telah berkorban sangat banyak untuk karir musiknya. Kemudian hari berikutnya, seorang wanita bernama Catherine datang untuk menginap di hotel tersebut karena putrinya akan segera menggelar pesta pernikahan di hotel itu. Dan saat itu, setelah bertahun-tahun lamanya, ia pun bertemu dengan Kang Song Kyu, yaitu pria yang menjadi cinta pertamanya saat masih remaja dahulu, yang sekarang menjadi pelayan senior di hotel tersebut. 잘 지냈어? Di sisi lain, saat Leong sedang mencari kalungnya yang hilang, ia merasa terharu karena pimpinan hotel tempatnya bekerja adalah orang yang telah menemukan kalung tersebut dan sengaja menaruh kalung itu di mejanya untuk mengembalikannya kepada Leong. Dan bagi Yongjin sendiri, entah kenapa ia selalu tersenyum bahagia setiap kali ia melihat Leong menari seperti artis musikal yang telah terlatih. Sementara itu, So Jin yang selama ini melajang, rupanya ia memendam perasaan kepada teman sekolahnya yang bernama Sung Ho. Ia dan Sung Ho adalah anggota band 1 SMA yang masih menjadi sahabat baik sampai sekarang. Namun perasaan So Jin yang dengan sangat baik ia pendam sejak lama tidak pernah disadari oleh Sung Ho.
Dan Sung Ho sendiri yang seorang produser radio telah memutuskan untuk melepas masa lajangnya tahun ini dengan menikahi kekasihnya yang seorang pianis. 결혼해. Sung Ho dengan santainya meminta tolong Seo Jin untuk membantu pesta pernikahannya yang akan ia adakan di hotel tempat Seo Jin bekerja. Seo Jin yang tentu terluka tidak ada pilihan lain selain tetap memendam perasaan yang masih ia miliki kepada sahabatnya. 호텔로 한번 찾아갈게. 상의할 것도 있고. 나쁜 놈. Di sisi lain, kehidupan sulit Lee Yong yang harus menyerah kepada impiannya ternyata karena ia harus bekerja untuk membiayai perawatan ibunya yang memiliki Alzheimer. Kemudian, trauma pada angka ganjil yang masih menghantui Yong Jin sendiri membuatnya kesulitan untuk membuka brankas rahasia peninggalan ayahnya. Sehingga sampai sekarang ia tidak tahu apa yang tersimpan di dalamnya. Sementara itu, kegagalan dan hancurnya romansa dan dalam kehidupan Jae-yong membuatnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun ternyata itu tidak mudah. 먹고 죽으려고 쥐약을 먹어. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk terjun dari hotel yang sangat tinggi agar bisa mati seketika. Karena hal itu akan lebih keren menurutnya. Dan hari berikutnya ia pun pergi dengan berdandan rapi untuk menginap di hotel dengan menggunakan semua tabungan yang masih ia miliki. Ia meminta kamar yang lantainya sangat tinggi dan dengan berpura-pura ingin mendapatkan pemandangan yang bagus. Di sisi lain, di hotel tempat Seo Jin bekerja, ia selalu bertemu dengan seorang pria yang selalu ke sana di hari Sabtu untuk melakukan kencan buta. Namun sudah puluhan kali kencan tersebut selalu gagal, padahal ia adalah seorang dokter yang keren dan tampan. Dan hari itu, Seo Jin memberikan sebuah trik agar kencan si dokter tersebut bisa berhasil. Namun si dokter justru dengan sengaja melakukan hal yang sebaliknya dari saran Seo Jin. Dan ia terlihat sengaja ingin kencannya gagal juga kali ini. Hal tersebut membuat Seo Jin bingung dengan si dokter tersebut. Kemudian malam itu, Jae-yong menuliskan sebuah pesan terakhir. Ia yang sangat kecewa dengan hidupnya yang selalu gagal akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada tanggal 31 Desember beberapa hari lagi. 없는 인간이다. Namun keesokan harinya, surat bunuh diri Jae-yong yang dibuang di lantai tidak sengaja ditemukan oleh Lee Yong. Yong Jin dan yang lain pun segera membahasnya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Karena hal tersebut bisa berakibat buruk untuk citra hotel mereka. Seo Jin mulai mengamati siapa dan bagaimana Jae-yong. Di sisi lain, pelayan Kang dan cinta pertamanya menikmati waktu mereka dengan mengenang kebersamaan mereka dahulu saat masih SMA. Cinta mereka dahulu terpisah karena pelayan Kang harus mendekam di tahanan. Namun saat itu, Catherine berjanji jika bisa bertemu lagi, ia sangat ingin hidup bersama dengan pelayan Kang. 나 잡아봐. 나 잡아봐라. 연세대. 틀렸습니다. Sementara itu, Jae-yong yang sekarang menjadi tamu istimewa karena gerak-geriknya selalu diawasi. Ia terlihat sangat senang dengan percakapan yang ia lakukan dengan petugas morning call di hotel tersebut. Ia menikmati obrolan ringan dan membuat dirinya sangat terhibur. Dan tidak hanya itu, manajer hotel secara pribadi berkunjung dan membawakan hadiah tiket konser Lee Gang karena Jae-yong adalah pemenang undian yang diadakan oleh hotel tersebut. Hal-hal baik yang terjadi hari ini membuat Jae-yong merasa ia adalah seseorang yang beruntung dan bahagia. 그만큼은 오랜 시간이 지나도 후회되지 않는 Dan di hari Natal itu, Yong Jin dan Lee Yong menjadi semakin dekat. Mereka menghabiskan malam Natal dengan pergi ke gereja bersama. Di sisi lain, popularitas Lee Gang mulai membuat salah satu label besar sangat menginginkannya. Manajer Kim, yaitu orang yang dahulu meremehkan Lee Gang, kini bersikap sangat manis dan ingin Lee Gang bergabung ke labelnya.
Dan Sung Hoon sendiri sangat khawatir hal tersebut karena ia masih sangat ingin bisa bersama dengan Lee Kang. Ia pun masih sangat ingat bagaimana manajer Kim dahulu menghina Lee Kang. Namun jika demi kebaikan Lee Kang, Sung Hoon tentu tidak ingin memaksa dirinya untuk tetap bersama dengan Lee Kang. Kemudian malam itu konser Lee Kang di Hotel Empress pun dilaksanakan. Jaeyoung tidak pernah menduga ia akan bertemu dengan mantannya di sana, dan pertemuan tersebut membuat Jaeyoung kembali terluka. Dan keesokan harinya saat hendak berenang, Jaeyoung menyelamatkan Sejin yang tiba-tiba kram dan tenggelam. Namun itu hanyalah ide Sojin saja untuk membuat Jaeyoung merasa hidupnya sangat berarti untuk orang lain. 생명의 은인이세요. Kemudian saat kembali ke kamarnya, Jaeyoung berpapasan dengan seorang pelayan hotel, dan setelahnya ia pun sangat menikmati mengobrol siang malam dengan petugas morning call yang beberapa hari ini membuatnya bahagia. Mereka tidak hanya bermain tebak-tebakan saja, namun juga menceritakan tentang kehidupan dan pekerjaan. Di sisi lain, Sung Hoon diam-diam sangat berat jika harus berpisah dengan Lee Kang, karena ia tentu sangat ingin melihat Lee Kang lebih sukses dari sekarang. Sementara itu, kedekatan Lee Young dan juga sang pimpinan hotel membuat manajernya kurang suka. Hari itu Yongjin dengan khusus memberi Lee Young cuti dan mengantarnya untuk audisi drama musikal. Namun hasil audisinya kurang berhasil, dan sekali lagi Lee Young pun semakin ingin melepaskan impiannya itu dan kembali bekerja, karena ia lebih membutuhkan uang untuk saat ini. Namun ia sangat berterima kasih dan meminta Yongjin untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya lagi. Ia kemudian meminta Yongjin untuk mulai menjaga jarak darinya karena ia hanyalah seorang pelayan di hotel tersebut. Entah kenapa kata-kata Lee Young saat itu seperti membuat Yongjin ingin menghilangkan trauma yang ia miliki setiap kali melihat angka-angka ganjil. Di sisi lain, Sung Ho meminta tolong Sujin untuk membantunya melamar kekasihnya. Sujin yang ternyata masih sedikit kesal, ia sengaja membuat rencana lamaran yang tidak disukai oleh para wanita dan berharap kekasih Sung Ho akan kesal dengannya. 왜 그래? 마음에 안 들어? Namun kekasih Sung Ho justru sangat terharu dengan cincin indah yang ia temukan di dalam kue saat itu, dan ia pun semakin terharu dengan lantunan musik yang dipersiapkan Sung Ho untuk melamar dirinya. Kemudian sesampainya di rumah, Sujin menerima surat pos yang ditulis oleh Sung Ho untuk dirinya 1 tahun yang lalu. Ia teringat karena 1 tahun lalu, ia dan Sung Ho sama-sama menuliskan satu surat satu sama lain yang akan mereka terima 1 tahun kemudian. Rupanya dari dulu Sung Ho memang menganggap Sujin adalah teman terbaiknya saja. Sementara Sujin sendiri, ia pun tentu panik dengan surat yang ia tulis kepada Sung Ho. Ia pun meminta tolong adiknya untuk mencuri surat tersebut agar Sung Ho tidak membacanya, karena ia sangat malu dengan pengakuan cinta yang ia tulis dalam surat tersebut. Di tempat berbeda, Sung Hoon dan Lee Kang membahas tentang tawaran yang diberikan oleh manajer Kim untuk Lee Kang. Sung Hoon mencoba menutupi rasa sedihnya jika ia harus berpisah dengan artis yang telah ia besarkan itu. Ia meminta manajer Kim untuk menjaga Lee Kang dengan sebaik-baiknya, karena Lee Kang lebih berharga dari dirinya. Kemudian keesokan harinya, Sejin berhasil mengambil surat milik kakaknya sebelum Sung Ho membacanya. Sojin sangat malu dengan isi surat itu sendiri. Kemudian setelah merasa lebih tenang, Sojin mendapatkan masalah karena hak sepatunya terlepas. Kemudian saat akan melepas hak sepatu satunya lagi, ia disapa oleh dokter tampan yang menjadi pelanggan hotelnya. Dokter tersebut membantu Sojin untuk melepaskan hak sepatunya dan mengatakan bahwa ia akan sering berkunjung di hari Minggu untuk menikmati makanan di restoran tersebut.
Di sisi lain, hubungan Yongjin dan juga Leong mulai menjadi pembicaraan kurang sedap di kalangan pegawainya. Mereka berdua dinilai tidak pantas jika masih terlihat selalu bersama. Dan keesokan harinya di tanggal 31 Desember, Yongjin akhirnya mengalahkan traumanya kepada angka ganjil. Dan ia pun membaca kenangan terakhir ayahnya yang masih tersimpan di dalam brankas. Rupanya harta yang selama ini disimpan oleh ayah Yongjin adalah gambar pertama Yongjin saat kecil dahulu, yaitu ia sangat ingin bisa menjadi pemilik hotel seperti ayahnya. Sementara itu, Jaeyoung yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya hari ini, ia pun mencoba membuka jendela kamarnya, namun saat itu ia malah terjepit di pintu jendela tersebut. Ia kemudian mendapatkan kiriman buah dari Sojin yang berterima kasih karena adiknya telah diselamatkan di kolam renang tempo hari. Jaeyoung kemudian meminta pelayan untuk memberikan buah tersebut kepada pelayan hotel yang melakukan morning call untuknya. Di tempat berbeda, Lee Kang meminta Sung Hoon untuk berhenti mengemudikan mobil bututnya. Sung Hoon menutupi air matanya dan berpamitan kepada Lee Kang. Namun rupanya Lee Kang membelikan hadiah mobil baru untuk manajernya itu. Lee Kang memberitahu Sung Hoon bahwa ia menolak tawaran manajer Kim dan ia hanya ingin Sung Hoon yang menjadi manajernya. Karena ia adalah orang yang selalu ada bahkan di saat-saat terburuk dalam hidupnya. Dan akhirnya hari pernikahan Sung Ho dan kekasihnya pun tiba. Momen bahagia itu tidak hanya dirasakan oleh Sung Ho dan istrinya, namun ibu mertuanya yaitu Catherine akhirnya juga bisa bersatu dengan cinta pertamanya. Dan saat itu Sojin memberikan hadiah lagu pernikahan di hari istimewa sahabatnya yang pernah ada di hatinya untuk waktu yang cukup lama. Sementara itu, Jaeyoung yang sebenarnya membatalkan keinginannya untuk bunuh diri, ia tidak sengaja mendengar percakapan beberapa petugas hotel yang sedang mengawasi dirinya. Dan ia pun sangat kecewa karena kejadian-kejadian baik yang terjadi kepadanya beberapa hari ini rupanya hanyalah skenario para petugas hotel saja. Dan ia pun memutuskan untuk pergi ke atap hotel dan terjun dari sana. Sojin dan petugas yang lain berusaha untuk menolongnya, namun ia tidak bergeming sama sekali. Hingga kemudian pelayan morning call datang setelah menelpon Jaeyoung. Ia kemudian mencoba menyelamatkan Jaeyoung dengan memintanya untuk tidak bunuh diri. Ia membujuk Jaeyoung dengan mengatakan bahwa ia ingin ikut bunuh diri dengan Jaeyoung karena kehidupannya sangat membosankan. Jaeyoung sendiri terlihat takut jika wanita yang ia sukai itu bunuh diri. Dan akhirnya Jaeyoung pun malah menyelamatkan wanita yang ia sukai itu alih-alih mengajaknya untuk bunuh diri. 진짜로 같이 뛰어내리자고 하면 어쩌나. Sementara itu di tempat berbeda, Yongjin yang telah sembuh dari traumanya memutuskan untuk membatalkan merger hotelnya. Ia yang berhasil menemukan harta berharganya sangat yakin bahwa ayahnya pasti memiliki keputusan yang sama dengannya, yaitu untuk mempertahankan hotelnya alih-alih melakukan merger. Namun keputusan Yongjin saat itu jelas mendapatkan amarah dari beberapa pengusaha lainnya. Setelah itu Yongjin pergi menemui Leong untuk secara terang-terangan meminta Leong menjadi kekasihnya. Ia tidak peduli dengan pemikiran buruk para pegawai lainnya, karena baginya jatuh cinta bukanlah sebuah hal yang salah. 뭐했냐? 뭐 부러워서 도망갔냐? Dan di tempat pernikahan Sung Ho, beberapa teman-temannya khawatir saat Sojin tiba-tiba menghilang tadi. Sojin sengaja mengundang Jaeyoung dan kekasihnya untuk ikut dalam pesta pernikahan Sung Ho yang berlangsung meriah. Dan di tengah kebahagiaan semua orang, Sojin tampak sedih memikirkan dirinya sendiri. Hingga kemudian saat ia keluar dari ruangan tersebut, Dr. Jin Ho rupanya telah lama menunggunya. Dan sambil menikmati pemandangan kembang api yang indah, Dr. Jin Ho mengutarakan perasaannya kepada Sojin yang ia simpan selama ini. Dan selama ini ia ternyata pergi berkencan di hotel tersebut hanya untuk bisa melihat Sojin. 저와 선 한번 봐주시면 안 되겠습니까? Dan film pun berakhir dengan happy ending untuk setiap pasangan yang akhirnya dipertemukan dan dipersatukan dengan jalan rumit dan indah mereka masing-masing.
Karena yang sudah menjadi jodoh akan selalu berakhir indah. 대치면서 뽀뽀 한번 하는 거 어떨까? 지금까지 거절당하신 분들